Yesus, judul kita pada hari ini, pengaruh pasca kebangkitan Kristus terhadap mindset murid-murid, terhadap pola pikir murid-murid, terhadap akal budi daripada murid-murid. Jadi setelah Yesus itu dibangkitkan, Bapak Ibu, akal budi, pola pikir, kemudian mindset murid-murid ini jauh berubah. Betul-betul terjadi perubahan yang besar dalam hidup mereka. Memang peristiwa kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi suasana kebangkitan Kristus tentu memiliki dampaknya bagi kehidupan kita orang percaya sekarang, bukan? Pengaruh kebangkitan Kristus itu tentu memberikan kesan bagi kita yang hidup sekarang ini. Setelah Yesus dibangkitkan, Alkitab mencatat ia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Itu untuk membuktikan bahwa ia betul-betul sudah bangkit. Meskipun sudah lebih daripada 2000 tahun yang lalu peristiwa kebangkitannya, akan tetap kebangkitan Kristus harus memiliki dampak yang konkret bagi kita zaman modern ini. Jadi harus ada hasilnya, hasil nyatanya. Kalau kita memperingati kebangkitan Kristus itu di zaman kita modern ini, apa hasil nyatanya gitu? Tiap tahun kita memperingati kebangkitan Kristus Paskah. Kalau kita menyaksikan drama, apa hasil konkretnya setelah kita memperingati itu? Apa rasanya? Adakah rasa dalam hati saya ini gitu? Atau hanya saya sekedar memperingati saja? Adakah yang saya rasa setelah saya memperingati, melihat video-video tentang penderitaan Kristus, mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada hari Paskah, membaca ayat-ayat firman Tuhan tentang penderitaan Kristus? Walaupun kita di zaman modern ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita memperhatikan apa pengaruh pasca kebangkitan Kristus terhadap mindset atau pola pikir murid-murid. Apa pengaruhnya kepada mereka pada waktu itu? Pengaruh yang pertama adalah ayat yang ke-8, kita membahasnya di situ, ayat 1 ayat itu. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Itulah pengaruhnya. Mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Pada zaman itu, Bapak Ibu, murid-murid Yesuslah yang mengabdikan diri kepada Yesus. Kalau gereja mula-mula akhirnya mereka mengabdikan diri, tetapi murid-murid pada waktu itu mereka betul-betul telah memberikan diri mereka, abdikan diri mereka. Mereka bukan saja mengabdikan diri setelah kebangkitan Kristus, tetapi murid-murid telah mengabdikan diri mereka sebelum Yesus disalibkan. Petrus contohnya dan kawan-kawan, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, pekerjaan mereka, segala yang mereka miliki. Mereka ikut Yesus. Mereka masuk dusun, masuk desa, masuk kota, keluar masuk dusun, keluar masuk kota, keluar masuk desa, naik gunung, turun gunung, lembah, padang gurun, padang pasir, sungai, danau, mereka seberangi, mereka lewati. Angin badai,
musim dingin, musim panas, mereka hadapi bersama dengan Yesus. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka sudah mengabdikan diri mereka bersama dengan Yesus. Mereka lah orang-orang yang abdikan diri. Jadi pengaruh konkretnya setelah kebangkitan Kristus bagi murid-murid itu, mereka semakin mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, semakin mengikuti Yesus, semakin lebih dalam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita orang Kristen, orang percaya zaman sekarang ini, setelah kita diberkati oleh Tuhan, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita memperingati peringatan-peringatan tentang Tuhan Yesus, apa langkah konkretnya, pengaruh konkretnya yang kita alami dalam hidup kita? Apa yang saya abdikan untuk Tuhan? Memang Bapak Ibu mengabdikan diri untuk Tuhan, bukan lalu Bapak Ibu kalau Bapak tinggalkan anak istri Bapak, kemudian tinggal di satu tempat, di satu gunung, buat tempat di sana, lalu hidup menyendiri, bertapa di sana, bersemedi. Bukan. Tapi hari-hari kita itu, walaupun kita bekerja segiat-giatnya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tangan kita bekerja, kaki kita melangkah, tapi hati kita tetaplah mengabdikan diri untuk Tuhan. Dalam tidur pun, dalam pejamkan mata pun, kita bisa berkata, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita sedang memejamkan mata, kita bisa menunjukkan diri kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan tidur karena banyak masalah dan banyak tantangan, sambil memejamkan mata pun, walaupun tidak ada kantuknya, menutup mata, ibu-ibu, bapak-bapak bisa berkata, haleluya, 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 haleluya 100 kali Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu bisa tertidur. Puji anak domba Allah yang maha tinggi, puji anak domba Allah yang maha tinggi, puji Allah Bapa Putra Kudus, puji Allah Bapa Putra Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, 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 terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kita percaya, waktu kita menyebut nama Yesus, nama itu berkuasa Bapak Ibu. Alkitab mencatat, di sorga, di bumi, nama Yesus terikat di sorga, terikat di bumi. Itu sebabnya kalau kita menghadapi kuasa setan atau menghadapi apapun, kita berdoa dalam nama Yesus. Itu bukan, karena kita yakin nama itu nama berkuasa. Nama Yesus itu namanya berkuasa. Lutut bertelut, lidah mengaku, mata melihat, hati menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu penting sekali. Ini mindset kita Bapak Ibu, pola pikir kita tentang akal budi kita, tentang kalau kita berdoa dengan Tuhan. Jangan berdoa nah ada ujung pangkalnya tiba-tiba amin, haleluya, amin. Tidak menyebutkan siapa di situ didoakan. Kita harus mengakhiri doa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Kenapa? Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Nah ada kita ngusir setan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan keluar, dalam nama Tuhan keluar. Ada enggak? Kalau bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus keluar, atau darah Yesus Kristus. Jadi betapa besarnya pengaruhnya nama Yesus itu yang kita beritakan itu. Jadi akal budi kita betul-betul harus berubah. Cara percaya kita, cara berdoa kita di tempat ini harus betul-betul berubah. Berdoalah harus jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa.
Makanya kalau kita belum terlalu bisa berdoa, latih untuk berdoa. Berdoalah di rumah. Kalau kita tidak pernah berdoa, ya jarang sekali berdoa, akhirnya berdoa seperti begitu, tidak jelas kemana berdoanya. Maka itu hidup kita sebagai orang percaya, sering-seringlah kita mengkoreksi diri kita. Saya memperingati hari kebangkitan Kristus, Yesus sudah bangkit. Apa pengaruhnya kepada saya? Adakah pengaruhnya? Adakah Yesus saya rasakan gitu? Adakah pengaruh tentang doa saya? Adakah pengaruh tentang keyakinan saya? Atau adakah pengaruh tentang pengharapan saya, ketakutan saya? Ataukah saya masih terus seperti dulu-dulu, tidak pernah berubah dalam hidup saya? Yesus yang sudah bangkit itu, dia betul-betul kita peringati, harus konkret perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau belum konkret Bapak Ibu, cobalah kita pikir ulang tentang kekristenan kita, tentang kepercayaan kita. Saya datang ke gereja itu untuk apa sih sebenarnya? Saya menyanyi di gereja itu untuk apa? Saya diminta untuk memberi persembahan di gereja itu untuk apa? Kebaktian-kebaktian untuk apa? Coba kita pikir ulang, untuk apa sih sebenarnya? Murid-murid setelah kebangkitan Kristus, mereka mengabdikan diri, sungguh-sungguh mereka berubah total, berubah dalam hidup mereka. Mereka hidup melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri Yesus sudah bangkitkan itu. Maka mereka abdikan hidup mereka. Coba kita lihat tentang gambar. Bapak Ibu, inilah salah satu bukti. Bapak Ibu melihat ini Petrus, Bapak Ibu, Rasul Petrus. Apa yang terjadi dengan Petrus setelah kebangkitan Kristus, setelah ia sendiri menyaksikan Yesus disalibkan, lalu setelah Yesus naik ke surga, Petrus adalah gembala atau ketua umumnya murid-murid daripada Yesus ini. Waktu dia mengabarkan Injil, kemudian Kaisar Roma menjatuhkan hukuman mati karena memberitakan Kristus, ia juga hukuman mati sama seperti jahatnya yang dialami penjahat. Tapi pada waktu itu hukuman mati semua melalui salib, dan menjelang ia disalib akan dijatuhi hukum mati, ia berpesan, kalau aku harus menanggung hukuman mati di salib, salibkan aku terbalik, katanya, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Aku tidak layak seperti guruku, Tuhanku Yesus Kristus, kepalanya di atas, kakinya di bawah, tapi aku, buatlah, salibkan aku, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Seolah-olah Petrus ini mau menghapus dosanya, mengakui kesalahannya, karena dia masa hidup dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saja dia menyangkal Yesus. Setelah itu dia tidak pernah menyangkal Yesus, dan akhirnya ia mati menjadi martir. Betapa besar pengaruhnya, dampak konkretnya kebangkitan Kristus itu dalam diri Petrus. Luar biasa. Untuk apa? Kok dia rela mati seperti ini, untuk apa? Kalau bukan pengaruh Tuhan, kalau sudah betul-betul pengaruh Roh Kudus ada di dalam diri orang itu, Bapak Ibu, mau apapun hidupnya, ini dia. Ini Bapak Ibu, ini Rasul Paulus. Kita ingat Rasul Paulus bukan?
Pada waktu ia belum menerima Tuhan Yesus, belum menjadi murid, belum bertobat, dia adalah penganiaya jemaat. Dialah pembunuh orang Kristen pertama di Yerusalem itu. Gereja mula-mula dihianati, bahkan ia rela, sering menyaksikan orang-orang percaya dibuang ke satu stadion yang mana di tempat stadion itu adalah binatang buas, singa dan binatang buas yang lainnya. Mereka bertarung habis-habisan dengan binatang buas dan orang-orang Kristen mati binasa di sana. Tapi menjelang ia dihukum mati, ia rela memberikan lehernya untuk dipancung, seolah-olah dia mau menghapus dosanya. Tapi dia sudah tahu bahwa dosanya sudah dihapuskan. Tapi dia menjadi martir, dia memberikan dirinya dipancung. Betapa dahsyatnya orang yang sudah mengikuti Kristus itu, betapa dahsyatnya imannya, pengabdiannya. Inilah pengaruh Yesus, Bapak Ibu, pengaruh Roh Kudus. Kalau kita sedang dipengaruhi oleh apapun, coba lihat orang mabuk, Bapak Ibu. Kalau dia dipengaruhi oleh alkohol, coba lihat dia bagaimana kehidupannya. Betapa besar pengaruh alkohol dalam hidupnya. Dia, tabiatnya, perilakunya, itu orang-orang dipengaruhi oleh alkohol. Tapi sama halnya yang positifnya, kalau orang sudah dipengaruhi oleh Tuhan Yesus, mempengaruhi hidupnya, seperti apa hidupnya? Dia lagi yang satu. Ini Bapak Ibu, ini Rasul Thomas. Kita tahu bagaimana Thomas, bukan? Dia adalah orang yang tidak percaya. Guru, katanya, sebelum aku menusukkan ujung jariku ini ke lambung bekas paku, aku sekali-kali tak akan percaya. Thomas katanya, cobalah, mana jarimu? Coba tusukkan ke lambungku. Thomas, mana telunjuk jarimu? Terus tusukkan ke telapak jariku ini. Begitu Thomas tusukkan, Thomas malu. Mengapa aku kok baru melihat, setelah melihat baru aku percaya? Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Thomas? Waktu itu saja dia ragu, waktu itu saja dia tidak percaya. Itu dulu. Sekarang setelah dia tusukkan jarinya ke lambung Yesus dan jarinya telapak kaki Yesus, setelah itu dia bertobat. Dia hidup mengabdikan diri untuk Tuhan. Dia mengabarkan Injil di Rusia, dan ini kemudian dia mati menjadi martir di India. Pada waktu itu dia memberitakan Injil, memenangkan orang-orang India. Lalu hukuman dijatuhkan kepadanya, yaitu orang-orang India memanahi dia dengan panah berapi. Kemudian dia dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Kemudian dipanah dengan panah api, matilah dia. Dia dikenang sebagai rasul yang ada di India dan di Rusia. Hari ini orang-orang India, orang-orang Rusia mengenal Tuhan karena ada orang mengabdikan diri untuk Tuhan. Selain nama kita dikenang oleh dunia, lebih daripada itu lagi, Tuhan mengenang kita sebagai orang yang telah mengabdikan untuk nama Tuhan Yesus, untuk Injilnya. Bapak Ibu, setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, apakah pola pikir kita sudah diubah belum? Buat apa saya merayakan Paskah? Buat apa saya selalu beribadah? Dan buat apa? Mengapa saya harus berdoa? Mengapa saya harus mengajak anak istri saya, suami saya, keluarga saya berdoa? Mengapa Tuhan? Mengapa? Ini tanyakan kepada diri. Mengapa Bapak Ibu dituntut untuk mengenal Tuhan? Mengapa ada firman yang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran? Mengapa? Untuk apa?
Marilah kita di zaman modern ini pikirlah ulang pola pikir kita mengikuti Tuhan. Saya ke gereja itu untuk apa sih sebenarnya? Apakah karena saya mau mencari pujian? Apakah saya mau mencari kedudukan? Apakah saya mau disanjung-sanjung? Atau selalu diminta untuk ini, untuk itu? Apakah itu kepentingan saya? Pikirlah ulang tentang saya percaya Tuhan itu untuk apa. Itulah mindset. Yang kedua, apa pengaruh konkretnya kebangkitan pasca kebangkitan Kristus terhadap murid-murid, mindset murid-murid? Yang kedua adalah termotivasi memberitakan nama Yesus. Ayat 8. Termotivasi memberitakan nama Yesus. Apa yang terjadi di sana? Yesus dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan Injil yang kudus dari timur ke barat. Jadi dengan perantaraan murid-muridnya, bukan Yesus tapi murid-muridnya, mereka termotivasi kembali setelah kebangkitan Kristus itu. Memberitakan apa? Mereka memberitakan nama Yesus. Betapa pentingnya nama itu bagi kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu menjadikan nama Yesus itu seberapa penting dalam hidup kita ini gitu. Berapa pengaruh nama Yesus itu yang kita sering sebut itu. Betapa besar pengaruhnya. Kalau Bapak Ibu tahu, saudara tahu berapa besar pengaruhnya, maka apapun yang Bapak Ibu lakukan pasti Yesus, Yesus, Yesus. Naik motor dalam nama Yesus, pergi kantor dalam nama Yesus, ke pasar apapun jalan kaki dalam nama Yesus, bekerja di kebun, bertukang kerja apapun dalam nama Yesus, buka toko sebelum buka dalam nama Yesus. Betapa besar pengaruh nama Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu seberapa besar sih pengaruh nama Yesus itu ada dalam diri kita, pengaruhi hidup kita ini. Saya tidak tahu. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya, pantasan kita jadi Kristen begitu. Kita Kristen cepat sekali tersinggung, cepat sekali mengambil keputusan, mau dipuji. Untuk apa sih sebenarnya? Pengaruh nama Yesus itu apa yang membuat saya begini? Saya percaya betul Pak Daniel Kyum yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sini. Orang-orang Korea itu Bapak Ibu, mengapa mereka rela, betul-betul rela. Satu gereja Pak Daniel Kyum itu sinodenya mengutus tenaga misi 800 orang Bapak Ibu. Satu sinode mereka 800 orang mereka utus ke seluruh dunia. Satu bulan mereka mengeluarkan uang 20 sampai 30 miliar. Saya tanya, untuk apa sih sebenarnya? Jawabannya, karena pengaruh nama Yesus itu. Betapa besar pengaruh nama Yesus sehingga mereka betul-betul menghormatinya, menghargai, menjadikan nama itu betul-betul di atas segala-galanya. Nama Yesus itu di atas, betul-betul di atas mereka, di atas pekerjaan mereka, di atas karir mereka, di atas rumah tangga mereka. Nama Yesus ditaruh paling atas. Apa buktinya katanya? Buktinya, mereka di sana kalau doa subuh katanya di sana, itu doa subuh itu ratusan orang, bahkan ribuan orang berdoa subuh di setiap gereja pada 10 tahun yang lalu katanya, berdoa subuh. Setelah itu, setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka bekerja di kantor-kantor, yang sekolah-sekolah, yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Orang-orang Kristen luar biasa dampak. Betapa
betapa besar. Lalu kemudian kalau hari raya katanya, kalau ada kebaktian misi, mereka berbondong-bondong datang ke stadion. Setelah mereka beribadah di satu gereja, mereka berbondong-bondong mereka datang ke stadion sepak bola yang bisa ribuan, puluhan ribu menampung orang. Mereka menyanyi dengan pakaian putih-putih. Saya bilang betapa besar nama Yesus itu mempengaruhi hidup mereka. Buat apanya begitu? Kalau nama Yesus itu betul-betul sudah mempengaruhi hidup kita ini Bapak Ibu, saya tidak tahu anak-anak muda ke depan jadi apa, saya tidak tahu. Adakah anak-anak muda yang mau memberi dirinya untuk Tuhan lagi, untuk menjadi hamba Tuhan? Kalau nama Yesus itu sudah betul-betul mempengaruhi, betapa pentingnya, betapa pengaruhnya dia. Memang nama Yesus itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Karena itu kita harus beritakan. Bapak Ibu tidak harus jadi hamba Tuhan untuk beritakannya, tapi Bapak Ibu ikut memberi, mendukung untuk orang-orang di sana pergi menyampaikan nama Yesus di sana, di ujung-ujung, di dusun-dusun terpencil. Mereka kasih tahu kalau mereka berdoa dalam nama Yesus, kalau mereka berkhotbah dalam nama Yesus, pakai nama Yesus, kasih tahu nama Yesus juru selamat, kasih tahu nama Yesus penebus, kasih tahu nama Yesus pemulih. Itu yang diberitakan. Artinya betapa besar pengaruh nama Yesus itu, sehingga kita rela. Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa besarkah nama Yesus telah mengubah, mempengaruhi hidup kita sebagai warga gereja. Pikirlah ulang dalam hati kita. Kalau Yesus belum ada pengaruhnya, belum ada mengubah, coba kita pikir ulang. Mengapa kok saya datang ke gereja terus bertahun-tahun, tapi kok saya tidak berubah? Omongan saya anak berubah gitu. Kok tidak bisa direm nih omongan saya ini, kata-kata saya, hati saya. Kok saya masih membenci orang lain? Mengapa? Saya mau ada kedudukan, mau ini, mau itu, mengapa? Coba kita pikir ulang. Sudahkah nama Yesus itu berpengaruh? Kalau Bapak Ibu tahu dan menjadikan nama Yesus betul-betul sangat besar pengaruhnya, apapun pergumulan Bapak Ibu, panggillah namanya, panggillah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lengkapnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus Kristus, datanglah Tuhan Yesus Kristus, tolonglah aku. Kalau itu sudah dilakukan, Bapak Ibu sudah menjadikan betapa besar pengaruhnya itu. Dan yang terakhir satu hal lagi, yang betul-betul mengapa, apa pengaruh konkretnya pasca kebangkitan Kristus terhadap mindset murid-murid? Pengaruh konkretnya apa yang betul-betul menurut yang saya lihat, pengaruh yang paling besar pengaruhnya adalah takut kepada Tuhan. Itu pengaruh besar sekali. Coba lihat di situ. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang memotivasi mereka. Mereka pergi memberitakan, pergi mengabarkan nama Yesus itu karena ada ketakutan yang besar kepada Tuhan. Bapak Ibu, terus terang, saya Bapak Ibu mau ke gereja itu karena ada rasa takutnya dengan Tuhan. Itu aja sebenarnya. Saya takut dengan Tuhan, karena itulah saya pergi ke gereja. Saya mau cari Dia.
Takutnya kita bukan melarikan diri Bapak Ibu, tapi takut dalam kekristenan itu semakin kita mau dekat, tidak mau jauh dengan Dia. Bapak Ibu, kita mau mendukung, kita mau memberi, itu semua karena ada rasa takut. Ada rasa takut dengan Tuhan. Kalau saya tidak melakukannya bagaimana? Maka Tuhan, malaikat katakan, pergi, jangan lagi di sini. Pergi cepat, beritakan nama Yesus ini, beritakan cepat. Jadi ada rasa takut. Kalau kita tidak melakukannya, ada rasa takut Bapak Ibu. Saya tidak tahu pola pikir kita, mindset kita tentang Tuhan itu bagaimana. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau saya tidak pergi untuk memberitakan nama Yesus, menyampaikannya di gereja-gereja atau kepada siapapun, sesama apapun yang saya jumpai sama Tuhan yang mau mendengarnya, pasti saya akan sampaikan nama Tuhan Yesus. Karena ada rasa takut tadi, kalau enggak, apalagi berhubungan dengan memberi, berhubungan dengan praktek-praktek kita di dalam pelayanan, kalau enggak melakukannya, apalagi kalau ada kantong Bapak Ibu lewat di depan kita, kok saya enggak ngulurkan tangan saya betul-betul rasa takut. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau itu belum ada rasa takutnya, ulangi lagi, saya sampaikan, obahlah, pikir ulang tentang hidup kita, tentang Tuhan itu siapa. Kalau kita tidak ada rasa takutnya, makanya waktu kita ibadah, kita berusaha untuk tenang, betul-betul beribadah, karena ada rasa takutnya. Mengapa kita tidak ada makan minum di dalam gereja ini? Karena ada rasa takutnya dengan Tuhan. Karena kita mempercayainya, meyakininya bahwa gereja itulah tempat berdoa, tempat Tuhan hadir, tempat berdoa, artinya ada Tuhan di situ. Kalau kita berdoa di situ ada Tuhan. Sama dengan di rumah, kalau kita berdoa ada Tuhan juga di sana. Karena itu kita menjadikan hidup kita ini takut, ada rasa takutnya. Kalau kita ada rasa takut, kita miliki Bapak Ibu, seperti murid-murid ini, mereka segera, jangan tinggal di sini, pergilah cepat, beritakan. Ada rasa takut dengan Tuhan. Itulah yang memotivasi kita, itulah pengaruh konkret kita dengan Tuhan. Kalau kita selalu beribadah, percaya pada Tuhan, itu betul-betul karena kita rasa takut dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah firman Tuhan pasca kebangkitan Kristus itu. Mindset murid-murid, pola pikir murid-murid itu berubah total. Mereka kemudian mengabdikan diri mereka untuk Tuhan. Itulah yang mengubah mereka. Kemudian mereka termotivasi untuk selalu mengabarkan nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Dan kemudian ada rasa takutnya kalau saya tidak melakukannya. Bapak Ibu, seberapa banyakkah kita yang masih berkata, Tuhan kalau aku tidak lakukan ini gimana ya? Tuhan kalau aku tidak ini gimana? Kalau aku membenci, kalau aku ini, bagaimana rasanya Tuhan? Jangan-jangan nanti aku kena, jangan-jangan aku kena. Coba kita pikir ulang Bapak Ibu, kalau itu sudah ada di hati kita, betapa besar pengaruh Yesus itu, dan Dia betul-betul telah mengubah hidup kita ini. Maka kita Kristen di tempat ini betul-betul Kristen yang sudah diubah oleh Tuhan. Dia betul-betul, banyak atau tidak banyaknya kita bukan masalah, tapi masalahnya betapa besar nama Yesus itu mempengaruhi saya, mempengaruhi Bapak Ibu, mempengaruhi anak-anak kita. Adakah anak-anak kita beritakan nama, dia terpengaruh dengan apa yang kita beritakan? Mendengar nama Yesus, dia rasa, coba dari Roma Katolik Bapak Ibu, kalau mereka datang ke gereja, coba lihat, dari depan pintu mereka sudah bilang, dong begini, atau mereka
mereka sudah menghormati. Kita tidak harus begitu Bapak Ibu. Tapi kalau itu harus dilakukan, saya setuju kalau kita lakukan. Karena rumah ini rumah Tuhan, tempat Dia ada bertahta. Apa salahnya? Kalau kita kan tidak di gereja tempat makan minum, lari sana, lompat sana, bahkan tidak tahu bangku-bangkunya kotor, bersih atau apa, kita tidak merawatnya. Seberapa besar pengaruh nama itu? Kalau dia sudah mempengaruhi, maka saya perlu menjaganya. Saya akan jaga nama Yesus. Anak-anak muda, jagalah nama Yesus. Di hati itu dijaga. Miskin atau tidak, kaya atau tidak, itu tidak pengaruh. Tapi kalau nama Yesus sudah pengaruhi, kita miskin jadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau nama Yesus itu betul-betul sudah pengaruhi, biar saya miskin tapi saya masih bisa juga memberi untuk Tuhan, itu kaya di hadapan Tuhan daripada banyak orang kaya. Tapi dia tidak peduli dengan Tuhan. Apa pengaruhnya Yesus di hatinya?